Dalam hitungan bulan menuju perhelatan SEA Games, tim nasional Indonesia terus mengebut rangkaian persiapan demi mencapai hasil maksimal. Persaingan di kawasan Asia Tenggara semakin ketat dan setiap negara mengirimkan skuad terbaiknya. Namun, Indonesia datang dengan satu tekad besar, mengamankan prestasi tertinggi serta menunjukkan bahwa Garuda Muda sanggup bersaing di level manapun. Awal persiapan. Pemusatan latihan atau training camp menjadi fase awal yang paling krusial. TC digelar secara tertutup untuk menjaga fokus dan konsentrasi para pemain. Dalam sesi latihan ini, tim pelatih menekankan beberapa aspek penting, mulai dari peningkatan fisik, penguatan mental bertanding, hingga pengembangan taktik yang lebih variatif. Setiap pemain menjalani tes kebugaran, pemetaan kekuatan individu, dan analisis performa sebelumnya. Data ini kemudian menjadi dasar bagi tim pelatih untuk menentukan skema permainan terbaik sesuai karakter skuad. Fokus fisik dan teknik. Latihan fisik dilakukan intensif sejak pagi hari. Para pemain mengikuti program khusus yang dirancang untuk meningkatkan daya jelajah, kecepatan transisi, serta ketahanan mereka menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Latihan teknik lebih banyak diberikan pada sore dan malam hari, termasuk kontrol bola, akurasi umpan, finishing, hingga latihan skema bertahan dalam blok rendah maupun blok tinggi. Sesi small-sided games juga rutin dilakukan untuk melatih kreativitas, kerjasama, dan pengambilan keputusan di area sempit, keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan berintensitas tinggi. Strategi taktik. Tim pelatih telah menyiapkan beberapa alternatif formasi, mulai dari pola menyerang agresif hingga penguasaan bola berbasis kombinasi umpan pendek. Fleksibilitas taktik menjadi kunci karena setiap lawan yang akan dihadapi memiliki karakter permainan yang berbeda. Pelatih menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan satu strategi. Pemain harus mampu beradaptasi cepat ketika jalannya pertandingan berubah, terutama ketika menghadapi negara-negara dengan pressing ketat atau permainan fisik. Pemain luar negeri and chemistry team. Beberapa pemain yang merumput di luar negeri juga direncanakan bergabung dalam waktu dekat. Kehadiran mereka diharapkan meningkatkan kualitas tim, baik dari segi pengalaman maupun intensitas bertanding. Namun, pelatih juga menekankan pentingnya membangun chemistry antar pemain. Oleh karena itu, rangkaian latihan tidak hanya berfokus pada taktik, tetapi juga semua aspek yang membentuk kekompakan, dari simulasi pertandingan, evaluasi video bersama, hingga diskusi strategi antar pemain. Uji coba dan evaluasi. Untuk mengukur perkembangan tim, sejumlah laga uji coba telah dijadwalkan. Beberapa melawan klub lokal dengan intensitas tinggi, sementara sisanya melibatkan negara tetangga dalam pertandingan persahabatan. Uji coba ini berfungsi sebagai simulasi tekanan pertandingan sesungguhnya. Setelah setiap laga uji coba, tim pelatih mengadakan sesi evaluasi lengkap. Apa yang berhasil, siapa yang harus meningkatkan performa, dan bagian mana yang masih membutuhkan penyempurnaan. Evaluasi dilakukan lewat tayangan ulang pertandingan, diskusi kelompok kecil, dan catatan individu untuk setiap pemain. Target emas dan tantangan psikologis. SEA Games bukan hanya soal kemampuan teknik, tetapi juga soal mental. Tekanan besar dari publik, ekspektasi tinggi, serta atmosfer kompetisi internasional sering menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, persiapan mental menjadi agenda penting. Beberapa sesi khusus dilakukan untuk membangun kepercayaan diri, fokus, dan ketahanan mental. Para pemain juga diajak untuk memahami bahwa mereka membawa nama bangsa, sehingga tekad dan disiplin menjadi modal utama. PSSI menegaskan target yang jelas, Indonesia harus mampu bersaing untuk medali emas. Dukungan supporter. Di tengah berbagai persiapan ini, dukungan masyarakat juga menjadi penyemangat tersendiri. Media sosial dipenuhi pesan positif dan harapan agar Garuda Muda dapat tampil maksimal. Para pemain mengaku motivasi mereka meningkat ketika melihat besarnya dukungan yang terus mengalir dari seluruh penjuru Indonesia. Dengan persiapan yang matang, evaluasi yang detail, dan semangat juang para pemain, Timnas Indonesia menatap SEA Games dengan optimisme tinggi. Perjalanan masih panjang dan tantangan besar menanti. Namun satu hal pasti, Garuda Muda akan berjuang habis-habisan untuk mengharumkan nama bangsa di pentas Asia Tenggara. Timnas U23 Indonesia akan mengawali kiprahnya di SEA Games 2025 pada Senin 8 Desember mendatang.
Filipina menjadi lawan pertama yang dihadapi skuad Garuda Muda di pertandingan grup C yang bakal digelar di 700 Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand. Sebelumnya, Indonesia dijadwalkan bertemu Singapura di laga perdana grup pada Jumat 5 Desember. Tetapi Singapura pindah ke grup A bergabung dengan tuan rumah Thailand dan Timor Leste setelah Kamboja mengundurkan diri karena alasan keamanan. Karena itu, grup C dihuni 3 tim seperti grup A dan B. Filipina akan lebih dulu menghadapi Myanmar di pertandingan pertamanya di grup C pada Jumat 5 Desember. Laga ini juga berlangsung di 700 Anniversary Stadium. Setelah melawan Filipina, tim Merah Putih yang berada di bawah Indra Shafri akan melawan Myanmar di stadion sama yang berkapasitas lebih dari 17.000 penonton, Jumat 12 Desember. Babak selanjutnya, tim juara grup akan lolos ke babak semifinal. 1 tiket lagi akan diberikan kepada tim peringkat kedua terbaik yang ditentukan dari poin, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, kemenangan, dan paling sedikit pelanggarannya dan pengundian. Timnas U23 Indonesia sudah berada di Thailand sejak Jumat 28 November lalu. Indra Shafri yang kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala berpeluang mencatat sejarah sebagai juru taktik pertama yang bisa membawa tim Merah Putih menjadi juara beruntun di SEA Games setelah sukses mengakhiri puasa gelar di ajang ini pada edisi 2023. Pembagian grup terbaru di SEA Games 2025 setelah Kamboja mundur. Grup A, Thailand, tuan rumah, Timor Leste, Singapura. Grup B, Vietnam, Malaysia, Laos. Grup C, Indonesia, Myanmar, Filipina. Jadwal pertandingan Grup C, 5 Desember 2025, jam 18 WIB, Myanmar versus Filipina. 8 Desember 2025, jam 18 WIB, Filipina versus Indonesia. 12 Desember 2025, jam 18 WIB, Indonesia versus Myanmar.